Mazhab Hambali adalah salah satu dari 4 mazhab utama dalam Islam Sunni yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Mazhab ini dikenal dengan pendekatannya yang sangat tekstual, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, serta menghindari penggunaan akal atau analogi maupun kias secara berlebihan. Dalam sejarahnya, mazhab Hambali sering menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang ingin menjaga kemurnian ajaran Islam, tetapi juga menjadi pusat polemik karena dianggap terlalu kaku dalam beberapa pendekatan. Peran mazhab Hambali dalam dunia Islam, baik sebagai inspirasi maupun kontroversi, mencerminkan dinamika dan keragaman pemikiran Islam. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang mazhab Hambali. Mazhab Hambali didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 780 Masehi. Dikenal sebagai seorang ahli hadis yang sangat berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mengalami ujian berat dalam fitnah khalqu Al-Quran, yaitu doktrin penciptaan Al-Quran, di bawah pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Tetapi tetap teguh kepada keyakinannya bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang tidak diciptakan. Mazhab Hambali awalnya berkembang di Irak, tetapi pengaruhnya kemudian meluas ke Hijaz dan ke Najd. Pada abad ke-18, mazhab Hambali menjadi dasar gerakan Wahabisme yang dipelopori oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Semenanjung Arab. Di antara ciri khas mazhab Hambali, yang pertama, pendekatan tekstual. Mazhab Hambali sangat menekankan kepada dalil tekstual dari Al-Quran dan As-Sunnah, menghindari penggunaan logika ataupun analogi kecuali jika benar-benar diperlukan. Yang kedua, konsistensi kepada sunnah. Sangat menghormati hadis, bahkan yang derajatnya dianggap lemah, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang ketiga, kehati-hatian dalam berfatwa. Imam Ahmad bin Hambal sering sekali enggan memberikan fatwa tanpa dasar yang jelas dari Al-Quran maupun hadis. Yang keempat, penolakan terhadap inovasi, yaitu bid'ah. Mazhab ini dikenal sangat tegas dalam menentang bid'ah dan praktik yang tidak memiliki dasar dalam syariat. Maka timbullah sebuah pertanyaan, apakah mazhab Hambali sebagai sumber inspirasi? Yang pertama, komitmen kepada kemurnian Islam. Mazhab Hambali dianggap sebagai penjaga kemurnian ajaran Islam karena keteguhannya dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Banyak ulama yang memuji pendekatan ini karena mencegah umat Islam terjebak dalam spekulasi atau pemahaman yang menyimpang. Yang kedua, kebangkitan gerakan reformasi. Gerakan Wahabisme yang didasarkan kepada mazhab Hambali bertujuan untuk membersihkan praktik Islam dari unsur-unsur syirik, bid'ah, dan khurafat. Pengaruh Wahabisme menyebar ke banyak negara Muslim, terutama melalui dukungan kerajaan Saudi Arabia. Yang ketiga, kesederhanaan dalam beribadah. Pendekatan Hambali yang fokus kepada dalil mendorong pelaksanaan ibadah yang sederhana dan murni, tanpa tambahan yang tidak memiliki dasar syariat. Yang keempat, keteguhan dalam menghadapi tekanan. Imam Ahmad bin Hambal menjadi teladan dalam mempertahankan prinsip di bawah tekanan, seperti yang terlihat dalam kasus fitnah khalqul Quran. Maka di sini yang menarik, teman-teman sekalian, apakah mazhab Hambali sebagai sumber polemik? Perlu kita ketahui bersama, teman-teman sekalian, bahwa mazhab Hambali itu dituding
sebagai yang pertama, kekakuan dalam pendekatan hukum. Kritikus sering sekali menilai mazhab Hambali terlalu kaku dan tidak memberikan ruang untuk fleksibilitas, terutama dalam isu-isu kontemporer. Hal ini menyebabkan mazhab ini sulit diterapkan dalam konteks modern yang kompleks. Yang kedua, pengaruh Wahabisme. Gerakan Wahabisme yang didasarkan kepada mazhab Hambali sering dikritik karena dianggap terlalu eksklusif dan intoleran terhadap perbedaan pendapat. Wahabisme juga sering dikaitkan dengan upaya memaksakan interpretasi tertentu atas Islam di berbagai negara. Yang ketiga, konflik dengan mazhab lainnya. Pendekatan tekstual mazhab Hambali sering kali bertentangan dengan mazhab lain yang lebih rasional seperti mazhab Hanafi maupun Syafi'i. Ketegangan ini terkadang menciptakan konflik di kalangan umat Islam, teman-teman, terutama dalam isu-isu fikih tertentu. Yang keempat, stigma keterkaitan dengan ekstremisme. Beberapa kelompok ekstremis mengklaim terinspirasi oleh pendekatan mazhab Hambali, meskipun pandangan mereka sering sekali tidak sejalan dengan ajaran Imam Ahmad bin Hambal. Teman-teman sekalian, di antara pengaruh mazhab Hambali dalam dunia Islam yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama, wilayah dominasi. Mazhab Hambali menjadi mazhab resmi di kerajaan Saudi Arabia dan pengaruhnya juga dirasakan di kawasan Teluk Arab dan sebagian wilayah Syam. Yang kedua, penerapan dalam hukum syariat. Banyak hukum syariat di Saudi Arabia didasarkan kepada pandangan mazhab Hambali, termasuk dalam urusan pidana dan perdata. Yang ketiga, pengaruh global. Melalui dukungan finansial dan dakwah, Saudi Arabia telah menyebarkan pengaruh mazhab Hambali ke seluruh dunia Islam, terutama di Afrika dan Asia Selatan. Yang keempat, sumbangan pemikiran. Mazhab Hambali memberikan kontribusi besar dalam kajian hadis dan akidah, termasuk karya-karya seperti Musnad Imam Ahmad dan tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah. Terus bagaimana kita menyikapi mazhab Hambali yang dikatakan membawa inspirasi atau polemik? Yang pertama, sebagai inspirasi. Mazhab Hambali adalah inspirasi bagi mereka yang ingin menjaga kemurnian Islam. Ketegasan dan komitmennya terhadap dalil menjadi teladan dalam menjalankan agama dengan konsisten. Yang kedua, sebagai polemik. Kekakuan pendekatannya sering sekali menjadi polemik, terutama di kalangan yang menginginkan fleksibilitas dalam hukum Islam. Kaitan mazhab Hambali dengan gerakan Wahabisme dan stigma terhadap ekstremisme menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, mazhab Hambali adalah sumber inspirasi sekaligus polemik dalam dunia Islam. Sebagai inspirasi, mazhab ini menunjukkan komitmen yang luar biasa terhadap kemurnian ajaran Islam dan keteguhan prinsip. Sebagai polemik, pendekatan tekstualnya dan keterkaitannya dengan gerakan yang dikatakan Wahabi sering sekali menjadi sumber kontroversi. Namun perlu diingat bahwa mazhab Hambali seperti mazhab yang lainnya adalah salah satu cara untuk memahami syariat Islam. Tantangan utama bagi umat Islam adalah menghormati perbedaan mazhab sambil mencari solusi untuk menghadapi isu-isu modern tanpa meninggalkan prinsip dasar beragama. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.